فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله الشهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني wa'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahmatullah alaih. Yang syarah oleh Syekh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi asbahullah. Kita lanjutkan halaman 101 bagian atas itu. Setelah Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi asbahullah menjelaskan bahwasannya fal munaza'atu li mulatil amr ghairu jaizah, maka berlepas diri dari ketaatan kepada pemimpin enggak diperbolehkan. Karena termasuk akidah manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah apa? Adalah as-sam' wa ta'ah li mulatil amr, mendengar dan mentaati pemimpin selama dalam hal apa? Dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Kita lanjutkan. Wa kadzalika al-isaratu 'alaihim wa tahridul 'amma 'ala al-khuruj 'alaihim kullu hadza la yajuz. Kata Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi asbahullah, seperti itu juga al-isara 'alaihim, yaitu memberikan motivasi atau dorongan, wa tahridul 'ammah, dan memprovokasi orang-orang secara umum 'alal khuruj, untuk berontak atau kudeta 'alaihim, kepada para pemimpin, kullu hadza la yajuz, ini semuanya enggak boleh. Makanya demonstrasi aja enggak diperbolehkan. Karena demonstrasi biasanya ya teriak-teriak, provokasi, yang ujung-ujungnya nanti kalau kompornya udah nyala, sumbunya sulit dipadamkan, terjadilah apa yang terjadi. Allahul musta'an. Kita lihat. Wa min dzalikal inkara 'alaihim 'alal manabir. Fa hadza mimma yughir sudural ulah. Termasuk perbuatan yang enggak diperbolehkan juga, mengingkari kemungkaran para pemimpin di atas mimbar-mimbar. Biasanya nyebutkan per individu fulan bin alan, intinya menjelek-jelekkan pemimpin di atas mimbar. Khutbah Jum'ah dari awal sampai akhir intinya apa? Hanya menjelek-jelekkan, kemudian apa barakallahu fiik, memojokkan pemimpin, enggak boleh. Faham? Kita lihat. Yang mana hal tersebut fahada mimma yughir sudural ulah. Yang seperti ini mengingkari kemungkaran di atas mimbar-mimbar, menyebutkan kejelekan pemimpin, kekurangan pemimpin di atas mimbar. Tentunya secara khusus ini ya. Kalau secara umum kita menjelaskan kezaliman itu haram, amanah itu wajib, itu enggak masalah. Tapi yang dilarang di sini adalah secara khusus membicarakan pemimpin itu loh. Mengejek, merendahkan, seperti itu, menjelek-jelekkan. Kata beliau ini termasuk perkara yang bisa membuat dongkol dada-dada para pemimpin. Kenapa demikian barakallahu fiik? Karena mereka mungkin aja pengennya dinasihati secara langsung gitu loh. Bukan kesalahannya, kekurangannya disebarluaskan mimbar-mimbar.
Itu loh. Paham ya? Naam. Wa yuqi'ul wahsyah bainal mulat wal 'ammah. Lihat ini. Yang akhirnya na'am barakallahu fik akan mengakibatkan menimbulkan wahsyah, sikap yang ganas. Sikap yang ganas, sikap yang keras, ekstrim antara pemimpin dengan dengan rakyat sipilnya. Wa yaj'aluhum fi halatin la yasiq ba'dhum bi ba'd. Akhirnya menjadikan mereka berada dalam keadaan yang tidak saling percaya sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Karena menjelek-jelekkan pemimpin di atas mimbar tadi. Adapun kalau umum enggak masalah, nasihat umum enggak masalah. Kedzaliman haram, korupsi haram, mengambil harta rakyat haram, menindas, menzalimi rakyat haram. Itu enggak masalah. Tapi yang dilarang di sini adalah secara khusus menyebutkan, menyindir dan bahkan mengejek, mengolok-olok pemimpin di atas mimbar-mimbar. Allahul musta'an. Kita lihat. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khiyaru a'immatikum alladziina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum. Artinya kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, sesungguhnya para pemimpin kalian yang terpilih atau pilihan, khiyar itu ada pilihan. Sesungguhnya pilihan para pemimpin di antara kalian adalah orang-orang yang mereka mencintai kalian, yang kalian mencintai mereka dan mereka mencintai kalian. Wa tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum, dan mereka juga mendoakan untuk, dan kalian mendoakan untuk mereka dan mereka mendoakan kalian. Itu pemimpin yang bagus. Jadi pemimpin yang bagus barakallahu fiik itu pemimpin yang kita cinta dengan mereka, mereka pun cinta dengan kita. Kita mendoakan mereka, mereka pun mendoakan kita. Wasyiraru a'immatikum, dan sejelek-jelek pemimpin di antara kalian adalah alladzina tubghidunahum, yang kalian benci mereka, wa yubghidunakum, dan mereka benci pada kalian. Wa tal'anunahum, dan kalian melaknat mereka, wa yal'anunakum, dan mereka melaknat kalian. Qalu, akhirnya para sahabat berkata, qulna ya Rasulullah, kami pun berkata, wahai Rasulullah, afala nunabidhuhum 'inda dzalik? Apakah boleh kita berontak? Nunabidhuhum itu berontak. Apakah boleh kita berontak? Apakah boleh kita kudeta di saat tersebut? Qala la ma aqamu fikumus shalah, la ma aqamu fikumus shalah. Masya Allah, lihat ini. Jangan, kata Rasulullah, enggak boleh berontak selama mereka masih menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Tidak, enggak boleh selama mereka masih menegakkan sholat di tengah-tengah kalian. Maksudnya selama dohirnya masih sholat, jangan diberontak. Kita tidak boleh ngorek-ngorek batinnya bagaimana. Kita dapat informasi pemimpin sholat selesai, paham ya? Adapun bagaimana kesehariannya, bagaimana kita harus mencari-cari ngorek-ngorek, jangan. Itu bukan wewenang kita. Al-hukmu 'ala dzahir, menghukumi sesuatu sesuai dengan dohirnya, lahiriahnya, paham ya? Ternyata nanti kalau menampakkan dohir yang lain, itu lain lagi urusannya, paham? Jadi informasi misalkan tentang pemimpin kita sholat, masya Allah, Jumatan itu juga berangkat Jumatan, udah itu yang kita hukumi. Mafhum? Nah, jangan ngorek-ngorek mencari-cari kesalahan, kekurangan pemimpin. Enggak ada yang sempurna. Kita lihat lagi. Ala man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min maksiatillah falyakrah ma ya'ti min maksiatillah wala yanzi'anna yadan min ta'atin. Masya Allah. Ketahuilah, barang siapa yang memegang suatu urusan, kemudian dia melihat pemimpin tersebut yang memegang suatu urusan tadi, ya'ti, mendatangi sesuatu berupa kemaksiatan kepada Allah, falyakrah, maka bencilah apa-apa yang dia datangi berupa kemaksiatannya. Benci terhadap kemaksiatan yang mereka lakukan. Sekarang misalkan kita punya pemimpin mengadakan pesta demokrasi, atau yang semisalnya, kita suka nggak dengan pesta itu? Nggak suka kita kan, kemaksiatan kan. Tapi bukan berarti kan berontak gitu loh. Bisa dipahami? Bukan berarti kita berontak, kemudian kudeta, revolusi, tidak.
kemaksiatan yang mereka lakukan bencilah terhadapnya, terhadap kemaksiatan tadi. Bisa dipahami? Wala yanzi'anna yadan min ta'atin, dan jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mencabut tangan ketaatan. Paham ya? Jangan sekali-kali mencabut ketaatan terhadap pemimpin. Mahfum, yang zi'an itu mencabut. Maksudnya walaupun mereka berbuat maksiat, silakan dibenci kemaksiatannya. Tapi berontak jangan selama mereka masih salat. Kita lihat, wal adillatu mawjudatun 'ala hadzal bab min al-'ilm. Dan dalil-dalil ada yang berkaitan masalah bab ini min al-'ilm wal kutub, min al-'ilm berupa ilmu, wal kutub dan kitab-kitab fihi, di dalamnya katsiratan banyak sekali, wa kalamus salaf fihi katsirun, dan ucapan-ucapan para salaf mengenai hal tersebut banyak sekali. Wabillahi taufik. Yang kesimpulannya sebelum kita lanjutkan, barakallahu fiik, di saat kita memandang, memperhatikan, menilai, merasakan kebijakan pemimpin yang kita enggak sukai dan itu kemaksiatan, bencilah kemaksiatannya. Jangan diikuti kebijakan yang berseberangan dengan syariat tadi. Selama mereka masih muslim, salat, sami'na wa ta'na. Dalam perkara apa? Dalam perkara yang baik. Berontak jangan, kudeta jangan, menggulingkan kekuasaan jangan, demonstrasi pun jangan. Kita lihat berikutnya. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, matan bagian atas itu, wa yahillu qitalul khawarij idza aradu lil muslimin fi anfusihim wa amwalihim. Penting ini. Dan halal membunuh orang-orang khawarij apabila mereka mulai mengganggu kaum muslimin dalam hal apa? Jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka. Jadi kalau ada orang khawarij mulai merampas harta-harta kaum muslimin, mulai menumpahkan darah kaum muslimin, halal kita bunuh orang khawarij tadi. Nanti para ulama menjelaskan dan khilaf masalah apakah khawarij itu kafir atau mereka adalah sahibul kabirah, pelaku dosa besar. Yang rinciannya sudah kami jelaskan secara umum. Kalau sampai menghalalkan darah kaum muslimin, sebagaimana waktu itu yang Rasulullah SAW sabdakan, yaqtuluna ahlal iman wa yadda'una ahlal awsan. Mereka membunuh orang-orang yang beriman dan mereka membiarkan para penyembah berhala. Nah, kalau sudah sampai tingkatan itu, maka terjatuh dalam kekufuran, menghalalkan darah kaum muslimin. Allahul musta'an. Menghalalkan darah pemimpin pemerintah yang terjatuh dalam dosa besar. Hati-hati. Karena nanti inti pemikiran khawarij di antaranya apa? Mengkafirkan hukamul muslimin yang terjatuh dalam dosa besar. Seseorang muslim, seorang mukmin terjatuh dalam dosa besar, kafir. Allahul musta'an. Kita lihat, walaysa lahu idza faraquhu an yatlubahum. Penting ini karena Al-Imam Al-Barbahari masih berpandangan mereka bukan orang kufar. Mereka ini bukan orang kufar, orang khawarij ini. Pandangan siapa? Al-Imam Al-Barbahari. Sehingga ketika mereka lari dan pergi, enggak usah dicari gitu loh. Paham ya? Lihat ini. Walaysa lahu idza faraquhu an yatlubahum. Tidak boleh bagi dia apabila mereka lari pergi untuk dia mencari mereka, enggak perlu. Lari pergi biarin. Paham ya? Nanti jelaskan oleh Syekh Ahmad bin Yahya Najmi nanti. Wala yujahhiz ala jarihihim. Dan jangan terburu-buru membunuh orang yang luka di antara mereka. Maksudnya bagaimana? Kalau tertangkap luka, panggil keluarganya, suruh bawa pulang orangnya. Menurut pendapat yang dikuatkan oleh sahabat Imam Al-Barbahari, sehingga belum tingkatannya menjadi kekufuran. Cuman kenapa diperangi tadi? Dalam rangka daf'us sa'il. Dalam rangka bab daf'is sa'il, bab menolak gangguan orang yang ingin berbuat kezaliman. Karena ini enggak orang khawarij, orang siapapun kalau ingin berbuat kezaliman kepada kita, mengambil harta kita, merampas harta kita, maka kalau kita punya kemampuan, tolak, lawan. Man qutila duna malihi fa huwa syahid. Man qutila duna irdihi fa huwa syahid. Man qutila duna dinihi fa huwa syahid. Barang siapa yang mati karena mempertahankan hartanya, mempertahankan agamanya, mempertahankan kehormatannya, maka mati syahid. Masya Allah. Kita lihat lagi.
Wala ya'khud fai'ahum, penting, dan jangan mengambil fai' mereka. Para ulama telah menjelaskan harta rampasan perang itu ada 3. Fai'un, ghanimatun, salabun. Fai' itu pada asalnya harta peninggalan musuh yang belum sempat diperangi. Jadi baru di ultimatum bahwasanya kami akan menyerang kampung ini dan itu misalkan. Baru dapat informasi lari semua. Barang-barangnya, hartanya tinggal, itu namanya fai' namanya. Jadi fai' itu harta rampasan perang tanpa adanya peperangan. Faham? Nah, jadi kata beliau, jangan diambil fai'-nya mereka. Harta peninggalan mereka jangan diambil karena masih harta kaum muslimin. Menurut Al-Imam Al-Barbahari. Faham? Kalau ghanimah, harta rampasan perang didapatkan setelah perang. Perang menang, ternyata mereka meninggalkan harta, namanya apa? Ghanimah. Kalau salabun, harta rampasan perang yang dihasilkan karena 1 lawan 1. Faham? Si A ini muslim, berperang dengan orang kafir misalkan. Ada orang kafir lari. Satu orang kafir lari dikejar sama si A ini, dikejar. Sampai di gang-gang dikejar. Ternyata dia terbunuh di gang itu. 1 lawan 1. Nah, setelah terbunuh ada senjatanya, ada hartanya mungkin di situ. Dia ambil. Yang ngambil siapa? Yang bunuh. Itu namanya apa? Salab. Salabun. Ini istilah loh ya, jangan sampai salah ya. Istilah penting. Salabun, mafhum? Wala yaqtul asirahum, dan jangan membunuh tawanan mereka. Orang-orang Khawarij kok tertawan? Menurut Imam Al-Barbahari jangan dibunuh. Wala yatsba' mudbirahum, dan jangan dikejar diikutin orang yang lari di antara mereka. Orang Khawarij lagi bikin kejahatan, ternyata ada yang lari, enggak usah dikejar. Tapi kita lihat penjelasannya Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi bagus sekali. Qala Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi asbahullah, bagian bawah itu, qauluhu wa yahillu qitalul khawarij, dan halal memerangi orang-orang Khawarij idza aradu lil muslimin, apabila mereka membuat kejahatan terhadap kaum muslimin fi anfusihim, pada jiwa-jiwa mereka, wa amwalihim, dan harta-harta mereka, merampas harta-harta kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin. Fihi ahadits waridatun fi hadza, di dalamnya ada banyak hadis-hadis yang datang mengenai hal ini. Waqad al-mahtu ila ba'dihan, sungguh aku telah mengisyaratkan kepada sebagiannya. Al-mahtu itu mengisyaratkan. Wa huwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala 'anil khawarij, yang demikian itu kenapa? Dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berkata tentang orang-orang Khawarij, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla 'ad. Lihat ini. Sungguh kalau seandainya aku menjumpai mereka, sungguh aku akan bunuh mereka sebagaimana dibunuhnya kaum 'Ad. Berarti ini dalil yang dipakai para ulama yang mengkafirkan orang Khawarij, yang digelari dengan kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Yamruquna minad-din kama yamruqus sahmun ramiyah. Mereka melewati agama Islam ini seperti apa? Ibaratnya seperti anak panah yang melewati buruannya. Jadi ada buruan, anak panah nancap itu lewat begitu saja, lah bekas darah wala daging. Jadi mereka itu cuman lewat agama Islam, lewat tok itu, enggak bekas sama sekali. Asar pengaruhnya enggak ada. Maksudnya dinilai seakan-akan mereka itu tidak beragama Islam. Itu dalil dipakai para ulama yang mengkafirkan orang-orang Khawarij yang sampai menghalalkan darah kaum muslimin. Kita lihat. Wa fi riwayah qatl Samud, dalam riwayat yang lain, sungguh akan bunuh mereka sebagaimana dibunuhnya kaum Samud. Wa qala aidan faman adrakahum falyaqtulhum fa inna fi qatlihim ajran 'indallahi ta'ala. Masyaallah nih, motivasi dorongan. Kapan ini dilakukan? Ketika mereka sudah mulai menghalalkan darah kaum muslimin, kemudian merampas harta kaum muslimin, nah boleh diperangi. Tapi kalau mereka diam-diam, senyap-senyap, enggak ngapa-ngapain, ini biarin aja. Karena yang namanya orang-orang Khawarij, pemikiran Khawarij di Indonesia juga banyak, di Indonesia ya kan. Tapi kalau enggak ngapa-ngapain, ini biarin aja. Ya kan, tapi udah menghalalkan darah kaum muslimin, merampas harta kaum muslimin, bikin kegaduhan, kerusuhan. Hukum asalnya daf'us sa'il, menolak kedoliman.
Paham ya? Bertahan, menahan diri, menghalau mereka. Paham ya? Nah, jika enggak bisa dihalau dengan cara halus, kata Rasulullah, lihat ini, faman adrakahum falyaqtulhum. Maka barang siapa yang menjumpai mereka, bunuh mereka. Fa inna fi qatlihim ajran 'indallahi ta'ala, dikarenakan di dalam membunuh mereka terdapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qal hum syarru qatla 'ala wajhil ard. Orang-orang Khawarij adalah sejelek-jelek apa? Sejelek-jelek mayit di atas muka bumi ini. Sejelek-jelek orang yang dibunuh Khawarij ini. Dan sebaik-baik orang yang dibunuh orang Khawarij. Dalam riwayat seperti itu. Ila dzalik. Syahidnya barakallahu fiik, Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi orang-orang Khawarij. Yang mana Khawarij ini sudah ada sejak zaman dahulu ya. Siapa pelapornya? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Jangan dilupakan. Sejarah yang enggak terlupakan, yang sampai detik ini pemikirannya masih apa? Masih ada. Enggak terima dengan keputusan pemimpin. Waktu itu siapa pemimpinnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membagi harta. Orang-orang yang baru masuk Islam dikasih pembagian harta yang banyak. Orang-orang yang sudah masuk Islam sudah lama, pembagiannya sedikit. Kenapa yang baru masuk Islam mau dikasih banyak? Biar ta'liful qulub, untuk melunakkan hati mereka biar senang dengan agama Islam. Dzul Khuwaisirah enggak terima. Dia mah lancang mengatakan apa? I'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Berbuat adillah kamu wahai Muhammad. Sesungguhnya kamu belum berbuat adil. Akhirnya Rasulullah marah. Beliau mengatakan, "Wa man ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasuluh?" Siapa yang akan berbuat adil kalau bukan Allah dan Rasulnya? Siapa waktu sahabat yang geram di sebelahnya? Umar Ibn Khattab anhu. Beliau geram sampai mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ni an adriba unuqah." Lihat itu. Karena Umar Khattab itu beliau sangat kuat sekali kecemburuan dalam membela Islam ini. Faham ya? Sehingga ketika Rasulullah dihina, disepelekan, beliau sempat marah itu. Ya Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang ini. Gitu. Tapi Rasulullah izinkan Rasulullah. Rasulullah SAW tidak mengizinkan. Da'hu, biarkan dia. Sungguh nanti akan lahir dari apa? Zi' hadar rajul. Akan lahir nanti keturunan orang ini. Hingga saat ini pemikiran-pemikiran Khawarij masih ada. Makanya waspada. Di antara pemikiran-pemikiran Khawarij adalah apa? Pemberontakan, demonstrasi. Allahul musta'an. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Kata beliau, "Wa man humul Khawarij?" Kemudian sekarang siapa? Khawarij siapa? Karena orang-orang Khawarij zaman sekarang ini dia enggak akan mengatakan kami Khawarij. Dan waktu itu di zaman para sahabat, mereka bersembunyi di lembah namanya Harura. Paham ya? Nah, sehingga mereka digelar Haruniyun. Paham ya? Nah, makanya ketika ada seorang wanita waktu itu bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin mengenai kenapa perempuan kok diperintahkan untuk mengqadha apa? Mengqadha puasa tapi enggak perintahkan mengqadha salat. Aisyah mengatakan apa? Aharuniyatun nanti? Apakah kamu itu perempuan Khawarij? Kata perempuan apa? Lastu bi haruniyah walakinni as'al. Aku bukan Khawarij. Aku cuma bertanya, kata perempuan tadi. Paham ya? Karena waktu itu mereka ma'ruf, orang Khawarij itu mereka berada di semacam tempat namanya Harura. Paham ya? Sehingga perempuan itu cuma bertanya. Aisyah sempat bertanya Aisyah, "Aharuriyatun anti?" Apakah kamu termasuk perempuan Khawarij? Kata perempuan tadi, "Lastu bi haruniyah walakinni as'al." Aku bukan Khawarij, aku cuma bertanya. Kemudian Aisyah jelaskan bahwa kunna nu'maru biqada'is shaum wa lam nu'mar biqada'is shalah. Dahulu kami diperintahkan untuk menggantikan puasa Ramadan yang terlewatkan bagi perempuan yang haid dan enggak diperintahkan untuk menggantikan salat. Sudah dipahami? Syahidnya apa barakallahu fiik? Orang-orang Khawarij zaman waktu itu ma'ruf tempat-tempatnya. Nah, sekarang kata beliau, kata Syekh Ahmad bin Yahya Najmi, "Wa man humul Khawarij?" Dan sekarang siapa mereka? Khawarij siapa? La budda an na'lam aqidatahum. Harus kita mengetahui akidah mereka. Penting nih ya. Harus mengetahui akidah mereka. Fanaqul, maka kami katakan, al-Khawarij hum qaumun i'taqadu kufras sahabah wa kaffaru sa'iral muslimin bil kaba'ir. Ini bahaya sekali nih. Ini Khawarij yang masih memegang keyakinannya seperti itu.
Khawarij itu mereka ada suatu kaum, sekelompok kaum yang mereka meyakini kafirnya para sahabat. Dan mereka mengkafirkan seluruh kaum muslimin yang terjatuh dalam dosa besar. Lihat. Sekali berbuat dosa besar kafir. Sudah kami sebutkan dulu, disebutkan para ulama juga contohnya. Jadi ibaratnya kalau menurut mereka itu orang mukmin itu ibaratnya itu seperti bilangan 10 kata mereka. Bilangan 10 ketika dikurangi 1 9. Enggak dikatakan 10 lagi. Orang mukmin pun sama. Orang mukmin sekali berbuat dosa besar kafir, enggak mukmin lagi kata mereka. Ini salah atau keliru? Salah atau keliru Abu Uqasyah? Salah dan keliru. Yang benar bagaimana? Yang benar orang mukmin muslim pelaku dosa besar apa menurut Ahlussunnah wal Jamaah? Mu'minun bi imanih naqisul iman. Penting ini. Dia masih mukmin dan keimanannya cuman berkurang keimanannya. Ingat-ingat. Bukan kafir loh ya. Nah, ini penting sekali. Kalau orang-orang Khawarij enggak peduli, pelaku dosa besar kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Karena apa? Terjatuh dalam dosa besar, kafir. Pemimpin pemerintah yang tidak berhukum dengan Al-Qur'an Sunnah kafir menurut mereka. Allahul musta'an. Wa hakamu alaihim bil khulud finnar, parah lagi nih. Dan mereka orang Khawarij menghukumi pelaku dosa besar kekal di neraka. Kenapa kira-kira kok dihukumi kekal di neraka? Karena orang Khawarij dan Mu'tazilah kompak mereka. Orang Khawarij dan Mu'tazilah mereka kompak mengenai pelaku dosa besar nanti di akhirat di mana tempatnya. Mereka sepakat mengatakan pelaku dosa besar itu di neraka kekal selama-lamanya. Kenapa kekal? Karena mereka sudah menghukumi kafir di dunia. Sedangkan orang kafir dapat syafaat enggak? Tidak. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Orang-orang yang memberikan syafaat enggak bermanfaat buat orang-orang kafir. Lihat. Sehingga kekal di neraka katanya. Nah, ini juga salah. Pendapat Ahlussunnah wal Jamaah pelaku dosa besar yang dia itu masih apa? Punya benih-benih keimanan, dosa besar selain kesyirikan ini ya. Maka nanti di akhirat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Ta'ala. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu, dihafalkan itu. Jika Allah telah menghendaki mengadab, diadab sesuai dengan kadar dosanya. Dan jika Allah telah mau mengampuni, diampuni, langsung masuk surga. Lihat itu. Bayangkan, menunjukkan bahwasanya enggak seperti orang-orang Khawarij tadi. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat lagi. Walam yarau li sultan muslim alaihim bai'ah wala ta'ah. Lihat ini. Mereka orang-orang Khawarij tidak berpandangan pada seorang pemimpin yang muslim, tidak berpandangan bolehnya apa? Nah, barakallahu fiik, bai'ah, tidak boleh taat. Enggak ada ketaatan, enggak ada bai'at. Walaupun dia muslim, walaupun dia pemimpin. Kenapa? Karena mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Li'annahum la yarawna li ahadin minal muslimin islaman sahihan. Lihat ini. Dikarenakan mereka tidak memandang seorang pun dari kalangan kaum muslimin memiliki Islam yang sahih. Jadi orang-orang Khawarij yang ekstrem ini menganggap selain kelompoknya itu kafir. Allahul musta'an. Lihat ini. Menganggap bahwasanya kaum muslimin itu tidak punya Islam yang sahih. Illa idza kana minhum. Penting ini. Kecuali apabila orang muslim itu termasuk mereka. Ada kan kelompok model seperti ini? Kelompok yang model seperti ini, kalau bukan kelompoknya sholat di masjid, dipel masjidnya, ya kan? Najis katanya, masjid mughaladzah. Allah musta'an. Nanti kalau jemur pakaian di depan rumahnya, yang kelompok-kelompok model seperti ini, yang katanya lembaga dakwah Islam Indonesia itu, yang dulu dikenal dengan apa, Islam Jamaah dulu ya. Nah, barakallahu fiik. Nanti kalau yang ngambilkan jemurannya orang lain bukan kelompoknya, cuci lagi. Najis katanya. Allah musta'an. Lihat itu. Allah musta'an. Itu waktu itu, sekarang wallah alam. Sekarang perkembangan bagaimana enggak tahu. Yang jelas mereka bermain politik juga di bawah pohon beringin. Allah musta'an. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Itulah yang namanya barakallahu fiik, nam al-bid'ah wad dhalal, yang mereka senantiasa barakallahu mencampur adukkan agama dan politik atau yang semisalnya, yang seringnya ujung-ujungnya barakallahu fiik melanggar syariat. Kita lihat
idza kana minhum falikaunihim yukaffiruna sultan. Penting juga ini, dikarenakan keadaan mereka orang-orang Khawarij mengkafirkan pemimpin, lidzalika yubihunal khuruj alaih. Oleh karena itu mereka membolehkan apa? Berontak kepada pemimpin. Jadi ada juga yang ekstrim mereka. Boleh nggak kita membunuh aparat kepolisian? Nah, kata versi mereka ini nggak masalah. Kenapa? Mereka kafir katanya. Allahul musta'an. Separah itu bayangkan. Bahkan dinilai jihad katanya. Dinilai jihad. Allahul musta'an. Yang dikenal kelompok jihadiyun itu mungkin jaringan Al-Qaeda atau mungkin yang dikenal kalau di Timur Tengah sana Daesh, kalau di tempat kita ISIS. Itu seperti itu modelnya. Nah, barakallahu fiik, Allahul musta'an. Naam. Jadi hati-hati barakallahu fiik. Ideologi pemikiran Khawarij masih ada. Dan sudah kami jelaskan kan, pertama kali bid'ah yang muncul dalam Islam bid'ah apa? Khawarij. Hati-hati. Yang dipelopori siapa tadi? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Naam. Wa qalu wa laysa lahu idza faraquhu an yatlubahum wa la yujahiz ala jarihihim wa la yakhud fai'ahum wa la yaqtul asirahum wa la yatba' mudbirahum. Artinya ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, dan tidak diperbolehkan seorang pun apabila Khawarij itu sudah meninggalkan dia mencari mereka, enggak usah dicari. Paham ya? Dan enggak boleh juga terburu-buru membunuh apa? Membunuh jarih mereka. Jarih itu orang yang luka di antara mereka. Paham ya? Dan juga jangan mengambil fai' mereka, harta rampasan perang yang mereka tinggalkan, jangan diambil. Dan jangan membunuh tawanan mereka, dan jangan mengikuti mencari-cari orang yang lari di antara mereka. Karena Al-Imam Al-Barbahari masih memandang kaum muslimin cuma dikenal dengan bughah, yaitu orang-orang yang ekstrim. Paham ya? Nah, usah ahlul ma'asi. Kita lihat penjelasan Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi di sini. Aku katakan, hada minal muallif, ini adalah pendapat dari muallif. Siapa al-muallif? Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Binaan ala adami takfirihim, ya kan? Dibangun di atas pendapat apa? Tidak mengkafirkan mereka. Faham? Jadi anda lihat matanya. Al-Imam Al-Barbahari, beliau menjelaskan kalau seandainya mereka lari, jangan dikejar. Kalau seandainya ada yang luka di antara mereka, jangan dibunuh. Kalau seandainya ada harta mereka tinggal, jangan diambil fai'nya. Kalau ada tawanan, jangan dibunuh. Kalau ada yang orang lari, jangan dikejar. Nah, dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Yahya di sini, perhatikan. Hada minal mu'allif bina'an ala adami takfirihim. Ini ucapan ini dari mu'allif, dari Al-Imam Al-Barbahari, dibangun di atas apa? Tidak mengkafirkan mereka. Wa huwa ma'surun an amin mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu haitsu qala. Yang mana pendapat ini yang tidak mengkafirkan Khawarij ini juga diambil dari apa? Dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ketika beliau berkata, minal kufri farru. Mereka orang Khawarij ini lari dari kekufuran. Karena kalau antum perhatikan orang Khawarij waktu itu bagaimana? Salatnya bagaimana salatnya? Salatnya, puasanya, ibadahnya, masya Allah. Ini kita bicara ibadahnya dulu ya. Bahkan meremehkan ibadahnya para sahabat. Itu orang-orang Khawarij zaman waktu itu ya. Kalau orang-orang Khawarij zaman sekarang bagaimana? Sudah tidak menghafal Al-Quran, salat pun wal alam, rajin atau enggak, terkadang hanya doktrin yang membuat mereka semangat. Anak-anak muda didoktrin oleh pimpinannya untuk apa? Membunuh diri, ya kan? Nah, nanti apa? Di tengah kerumunan, kata mereka orang kufar, mereka muslimin, dikafir oleh mereka. Nanti kalau meledak, katanya jihad fisabilillah, katanya firdaus, katanya. Allahul musta'an. Tapi pemimpinnya bagaimana pemimpinnya? Pemimpinnya nggak mau nyontohkan itu loh. Suruh anak buahnya dulu. Kalau seandainya benar-benar surga, rebutan nggak seharusnya? Rebutan berlomba-lomba. Kalau itu benar-benar surga firdaus, ngapain pemimpinnya nanti? Malah suruh anak buahnya dulu. Ini Khawarij zaman sekarang seperti itu. Kalau orang Khawarij zaman waktu itu masih mengejek, merendahkan para sahabat karena mereka ibadahnya luar biasa waktu itu. Kita lihat di sini. Wa amara yawman nahrawan bi an yunadi munadih la yudhaffaf 'ala jarih wa la mudbir. Waktu itu Ali bin Abi Thalib pada hari Nahrawan itu hari yang diperangi orang Khawarij waktu itu. Orang Khawarij diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau menyeru, memanggil
agar apa? Agar jarih orang yang luka jangan dibunuh. Wala yatba' mudbir, orang yang lari jangan dikejar. Wala yaqtul asir, nah wala yuqtal asirun, dan juga tawanan jangan dibunuh. Wala yukhad fai'uhum, dan fai' mereka jangan diambil. Wa amara an yuballigh qarabatihim. Dan Ali bin Abi Thalib waktu itu memerintahkan agar menyampaikan, yuballigh itu menyampaikan ke kerabat-kerabat mereka, fayatu, akhirnya mereka datang, wa ya'khudhu ma arafuh, mereka datang mengambil siapa-siapa yang mereka kenal. Jadi enggak dibunuh. Paham? Naam. Minal awani wal mata', ya kan? Mereka merintahkan kerabat-kerabatnya menyampaikan kepada kerabat-kerabatnya, akhirnya mereka datang dan mereka mengambil apa yang mereka kenal milik mereka, berupa awani, bejana-bejana, wal mata', harta-harta pilihan mereka, harta-harta berharga mereka. Amal qaul bi kufrihim. Penting ini. Adapun pendapat yang mengatakan kafirnya Khawarij, fadzalika qaulun li ba'di ahli ilm. Itu juga pendapat menurut sebagian ahli ilm. Li'annahu yu'tabar minhum irtidadan wa kufran. Dikarenakan itu dianggap dari mereka adalah kemurtadan, kekufuran. Bina'an ala qauli alaihi wasallam, dibangun di atas perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yamruquna minad din muruqas sahmi minar ramiyah. Mereka itu melewati agama ini sebagaimana lewatnya anak panah dari buruannya. Mafhum? Wala syakka anal qaul al-awwal aslam, tapi kalau dinilai dari selamat, lebih selamat mana? Kata beliau, tidak diragukan lagi bahwasanya pendapat yang pertama lebih selamat, yang tidak mengkafirkan. Tapi dirinci, kalau sampai menghalalkan darah kaum muslimin, membolehkan membunuh kaum muslimin, membolehkan merampas harta kaum muslimin, nah itu pembahasannya lain lagi. Bisa terjatuh dalam kekufuran karena menghalalkan darah kaum muslimin. Paham ya? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah. Lihat itu. Naam. Jadi hati-hati. Kata beliau wabillahi taufik. Ini yang kita ambil barakallahu fiik, yang setelahnya masih panjang juga pembahasannya. Yang kesimpulannya, orang-orang Khawarij, walaupun ada perselisihan di antara para ulama, ada yang mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan, mereka adalah orang-orang yang berbahaya. Ideologinya, pemikirannya, yang seringnya, nah barakallahu fiik, membuat keonaran. Mulai dari demonstrasi, kemudian kudeta, menyerang pemerintah, revolusi, menggulingkan kekuasaan. Nasallaha as-salamata wal afiyah, wa nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batana. Alhamdulillah rabbil alamin.